Halo, saya Santoso Huta Barat. Kali ini saya akan menyampaikan tentang satu program yang sangat penting dalam setiap sekolah atau lembaga pendidikan, yang mana ini perannya menjadi sangat vital dan strategis. Itulah adalah layanan bimbingan konseling sekolah. Apakah layanan bimbingan konseling sekolah? Tentu kebanyakan guru sudah mengetahui tentang konsep dan cara kerjanya. Tapi mari kita lihat dalam satu peraturan pemerintah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Perguruan Tinggi mengatakan bahwa bimbingan dan konseling sekolah adalah satu layanan yang memberikan bantuan kepada siswa dalam rangka menemukan identitas karakter, untuk mengenal lingkungan, dan juga untuk merencanakan masa depan. Itu menurut Praetno dan Amfi tahun 2009. Dewasa ini, layanan bimbingan konseling sekolah dihadapkan pada tantangan yang sangat kompleks sekali. Dari pendekatan teori generasi, ini adalah masa di mana generasi Z atau Alpha sedang bertumbuh berkembang, di mana identifikasi generasi ini adalah sangat identik dengan penggunaan gadget atau internet atau Internet of Things. Bagaimana strategi layanan bimbingan konseling sekolah untuk menolong mereka untuk menjadi siswa-siswa yang berprestasi di tengah perubahan zaman, sehingga mereka menjadi generasi yang patut dibanggakan di masa depan. Namun kenyataannya banyak pelayanan bimbingan konseling sekolah mengalami kendala yang sangat besar. Sepanjang yang saya lakukan dalam training online untuk para guru bimbingan konseling dari hampir seluruh kota di Indonesia, ada 3 perkara atau masalah yang muncul. Pertama adalah ketidaktahuan tentang arti layanan bimbingan konseling, baik dari pihak masyarakat, siswa, ataupun keluarga. Yang kedua masalahnya adalah profesionalisme tenaga konseling atau guru bimbingan konseling yang mengalami kekurangan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Yang ketiga adalah permasalahan yang sering muncul, yaitu manajemen sekolah serta sistem pendukung atau support system dari sekolah untuk menunjang pelayanan bimbingan konseling sekolah. Sejauh yang saya pahami dan amati serta pengalaman yang saya lakukan, pelayanan bimbingan konseling itu merupakan pelayanan sangat vital dan sangat strategis. Mulai dari entry gate system atau pintu masuk sekolah dalam program PPDB atau Mahasiswa Baru, kemudian proses KBM, sampai kepada exit gate atau kelulusan, atau juga siswa keluar dari sekolah karena masalah. Proses A sampai Z ini sebenarnya merupakan tugas dan fungsi daripada layanan bimbingan konseling. Kalau di perusahaan itu seperti bagian disebut Human Resource Development atau HRD. Kalau di rumah itu disebut peran dari orang tua, itu ayah dan ibu, dalam mendidik membesarkan anak untuk mencapai cita-cita. Dan di sekolah, layanan bimbingan konseling sekolah itu ibarat orang tua kedua di komunitas alternatif itu sekolah. Sehingga kita bisa bayangkan betapa penting dan sangat strategis peran dari layanan bimbingan konseling sekolah. Dari entry gate system sampai exit gate system, sehingga bisa menghasilkan seorang siswa yang bisa menemukan identitas karakter, potensi diri, bakat, dan kemudian mampu melewati proses dari tingkat 1 awal sampai lulus, ya, baik dalam proses KBM, pengembangan karakter, kemudian penemuan jati diri, pertemanan, kemudian tentang motivasi belajar, performance belajar, itu ada proses KBM. Sehingga akhirnya layanan bimbingan konseling harus menata kembali, ya, dikaitkan dengan zaman generasi Alpha dan Z serta kemajuan teknologi informatika. Maka saya menyampaikan penting sekali untuk melakukan reformasi layanan bimbingan konseling. Dan Human Capital Character Management for School yang sering saya sampaikan dan coaching di hadapan para guru bimbingan konseling dan guru umum, ada satu yang sangat penting di sini untuk mengatasi 3 problematika tadi. Yang pertama tadi adalah ketidakpahaman tentang layanan bimbingan konseling. Yang kedua adalah profesionalisme guru dalam layanan bimbingan konseling. Yang ketiga adalah support system, ya, dan manajemen sekolah apakah terintegrasi atau tidak dalam sistem ini. Dalam sistem Character Management System atau Human Capital Character Management System for School,
kami menyampaikan tentang konsep membangun sistem layanan bimbingan konseling berbasiskan karakter, disebut dengan based on character management system, yang dimulai dengan mapping profile dari setiap siswa dari mulai masuk sekolah, ya, kemudian masuk dalam proses KBM, lalu proses peningkatan kapasitas diri, talenta, penemuan jurusan, menghandling masalah, ya, apalagi sekarang dengan program sekolah ramah anak, maka proses penerapan dari manajemen karakter ini dalam pelatihan yang kami berikan. Manajemen karakter akan bisa digunakan setelah setiap siswa itu menemukan profil pribadi mereka lewat assessment yang disebut dengan assessment diagnostis non-kognitif. Nah, hasilnya akan digunakan untuk proses tadi yang pertama untuk memberikan layanan bimbingan konseling yang optimal kepada siswa. Di situ bisa menemukan identitas karakter, kompetensi dasar, kemudian bagaimana menghandling masalah oleh proses konseling, coaching, training pada siswa, bagaimana meningkatkan motivasi belajar, bagaimana bisa menghubungkan dengan guru yang baik, bagaimana guru membangun hubungan baik dengan siswa, dan juga bagaimana sekolah membangun hubungan dengan orang tua, sehingga terjadi sinergi yang bisa mendorong adanya satu kultur atau satu atmosfer belajar di sekolah menjadi sangat baik. Nah, ujungnya adalah bagaimana layanan bimbingan konseling itu bukan saja untuk mengatasi persoalan atau menegur siswa, tapi bisa membawa mereka pada ujung di mana mereka sebelum lulus mereka menemukan tujuan hidup mereka, talenta mereka, cita-cita mereka. Lalu kita sebagai guru bisa memberikan jembatan penghubung, ya, atau menghubungkan kepada pusat-pusat sumber daya, misalnya informasi, kemampuan belajar yang lebih baik, kompetensi dan perguruan tinggi yang cocok atau relevan dengan bakat mereka.